Kita akan mulai ibadah kita untuk 2 jam ke depan bagi Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa yang baik yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kembali kami datang Tuhan pada hari Minggu ini. Kami mengucap syukur untuk semua kebaikan-Mu Tuhan yang kami terima sepanjang minggu ini. Semua oleh karena anugerah-Mu, semua oleh karena kasih sayang-Mu Tuhan. Kalau kami boleh duduk dan kembali boleh melakukan ibadah ini kepadamu ya Tuhan. Kami mau bersyukur untuk semua ini Tuhan. Karena kami tahu tidak banyak orang memiliki kesempatan untuk duduk, menyembah dan mendedikasikan hidup mereka kepada Tuhan, kepada Allah yang hidup. Tuhan di atas segala Tuhan, Allah di atas segala Allah. Sebab itu kami mau datang dengan rasa syukur dan mengakui dan menyadari dengan sikap hati kami bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau hadir di mana kami menyembah Engkau Tuhan. Kami tahu Engkau ada, Engkau melihat hati kami yang terbuka untuk menyembah Engkau. Engkau melihat hati kami yang rindu-rindu untuk dipuaskan, hati yang rindu untuk menyembah Engkau. Sebab itu Bapa, Holy Spirit, Roh Kudus, Engkau jamah setiap kami. Jangan biarkan atau lewatkan satu orang pun dari anak-anak-Mu yang datang dalam ibadahmu pagi hari ini kembali sama. Tapi setiap hati yang datang dan menyembah Engkau pada pagi hari ini ya Tuhan, akan berjumpa Engkau secara spiritual, di mana hati mereka akan diubahkan, dikuatkan, dihidupkan, disegarkan, dipenuhkan dengan sukacita surgawi. Tuhan, Engkau ya Tuhan yang menjadi sumber kehidupan kami, yang kami percaya oleh karena kepadamu lah kami tahu kami bisa hidup. Sebab Engkaulah sumber yang kami butuhkan dari setiap kehidupan kami di muka bumi ini. Sebab itu kami mau datang dan menyembah Engkau, Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, Allah yang mengasihi kami. Dengan rasa hormat kami mau menyembah Engkau Tuhan. Thank you Jesus. Bapa, Engkau baik. Thank you Lord. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Katakan Bapakku datang. Bapakku datang, hendak menyembah-Mu Tuhan. Menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Nyanyi sama-sama. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku Tuhan, di hidupku. Mari Bapak Ibu angkat dari awal pujian ini. Bapa, kami datang. Bapakku datang, kami datang Tuhan, menyembah-Mu di sini. Ku percaya ada bagi kami, ada bagi
bentuk dan rupaku. Haleluya. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa, Bapa yang mengajarku. Oh, thank you Jesus, melewati badai langit biru. Engkau yang membuatku terbang bagaikan raja wali, melunasi segala pencobaan. Kau Bapa, Engkau baik, mengerti
terpujilah namamu. Terpujilah nama Tuhan yang hidup, yang olehnya kami ada hari ini. Engkau layak disembah Tuhan, Engkau layak dimuliakan. Kami rasakan kehadiran-Mu Tuhan, kami rasakan Roh-Mu bekerja di hati kami Tuhan. Engkau ada di tengah kami. Engkau ada ya Tuhan, Engkau baik. Semua umat-Mu menyembah hanya padamu. Kemuliaan hanya bagi Engkau di tempat yang maha tinggi. Sorak-sorai dari seluruh 7 benua, biar seluruh negara-negara, pulau-pulau, kota dan desa-desa menyembah hanya kepadamu, memuji hanya kepadamu. Dengan mulut mereka mengaku, dengan hati mereka percaya bahwa hanya Engkau Tuhan yang layak disembah, yang olehnya setiap umat manusia yang bernafas boleh diselamatkan. Engkau yang hadir di tengah kami, yang layak disembah. Mari Bapa Ibu naikkan syukur-Mu, mari umat Tuhan naikkan pujian-Mu dalam doa-Mu, naikkan nyanyian baru seperti berkat yang Tuhan sediakan selalu baru. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Bapa, Engkau sangat baik, Engkau sangat baik, Engkau amat baik. Kau Bapa yang mengasihi hidup kami. We can't live without you. We can't live without you, God. We can't live, even stand today without you, God. No one can say that I live without you, that I live. Oh, only Jesus we live, only Jesus we serve, only you Tuhan, only you. Kami menyembah, kami memuji-Mu, kami muliakan nama-Mu. Selamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Selagi Engkau percayakan kami hidup, selagi nafas ini masih ada dalam tubuh kami, kami mau memuji-Mu until the last breath, sampai nafas yang terakhir. Katakan sama-sama, Jesus is my King. Sampai nafasku yang terakhir, semua pujian dari mulut kami hanya Yesus, hanya Yesus yang layak.
yang layak disembah. Engkau Bapa yang mengasihi, oh yes Lord. Tak kau pandang rupa kami Tuhan. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati. Tak pernah sama seperti di dunia ini. Katakan, Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Engkau yang buatku terbang bagaikan raja wali, melewati segala pencobaan. Kau, oh Bapa yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Engkau sungguh baik. Amin. One more time. Kau Bapa, katakan kepada Tuhan, katakan kepada Bapa yang mendengar setiap pujianmu. Engkau yang mengerti bahasa doa air mata. Engkau Tuhan yang menilik hati. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Beri sorak-sorai bagi Tuhan, bagi Bapa yang baik. Oh, haleluya. Adakah di sini yang engkau temukan seorang Bapa yang seperti Bapa surgawi? Bapa dunia bisa mengecewakan kita, amen. Tapi Bapa surgawi the best. Luar biasa, luar biasa, amen. Salam semuanya, shalom. Haleluya. Adakah semangat di sini? Api Tuhan ada, amen. Amin. Mari kita memuji Tuhan, bangkit gereja Tuhan, bangkit umat Tuhan. Sama-sama, mari angkat pujian ini, amin. Tepuk tangan sama-sama bagi Tuhan. Teman-teman, mari umat Tuhan mau bangkit bagi Kristus, biar setiap lidah mengaku, hati percaya, lutut bertelut menyembah Yesus. Mari kita semuanya umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari saudaraku, mari kita semuanya, semua oma, opa, anak muda, anak-anak, dengar panggilan Tuhan untuk menggenapi firman-Nya. Katakan sekarang
Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku. Siapa saudara? Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah raja. Raja. Mari sama-sama sekali lagi mau bangkit. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju saudara, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat siapa? Oh kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng kita yang teguh saudaraku. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Bangkit saudara, oh bangkit, serukan nama. Semuanya, semuanya maju. Maju, nyatakan kuasa. Come on singers, haleluya. Kita buat siapa gemetar? Iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar,
dimuliakan, Dia ditinggikan, Dia disenangkan, dan iblis sudah dikalahkan. Amin. Saudara boleh duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati. Hanya yang bisa kita lakukan memuji, meninggikan Dia. Kita nggak bawa apa-apa di hadapan Tuhan ketika kita datang ke rumahnya menyembah Dia. Sebab He have everything, even ourselves juga di hidup kita. Tapi kita memiliki mulut yang menyembah. Kita memiliki hati yang memuji. Dan itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan memberkati, kita akan memberi persembahan untuk pekerjaan Tuhan melalui gerejanya Ephata. Saudara beri dengan penuh hati yang sukacita. Saya percaya akan dikembalikan kembali kepada saudara dengan sukacita. Saudara, saya akan undang Pastor Yuli akan pimpin kita di dalam doa ini. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semuanya yang ada di onsite ataupun di online. Sebelumnya saya membagikan firman Tuhan yang ada di dalam 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 8. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Amin. Dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Amin. Mari semua kita bersatu hati, kita akan doa offering. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa atas segala kasih karunia yang telah Kau berikan kepada kami ya Tuhan sepanjang minggu ini ya Tuhan. Dan juga in the past 6 months ya Tuhan, tidak terasa ya Tuhan kami sudah melalui 6 bulan ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sungguh baik ya Tuhan, sungguh teramat baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan pada saat ini ya Tuhan, Kau berkati ya Tuhan semua tangan-tangan yang sudah memberikan ya Tuhan, persembahan persepuluhan ya Tuhan, baik melalui dalam online banking ya Tuhan maupun juga onsite ya Tuhan, baik itu persembahan persepuluhan, persembahan kasih, persembahan buah sulung, persembahan diakonia, apapun itu pun ya Bapa. Kau berkati ya, kuduskan Tuhan semua persembahan yang sudah diberikan ini ya Bapa, supaya gerejamu bisa pakai Tuhan untuk memperluas kerajaanmu Tuhan yang muka bumi ini ya Tuhan. Dan juga ya Bapa, Kau berkati ya Tuhan semua tangan-tangan yang sudah memberikan ini ya Bapa. Biar ya Tuhan Kau berkati keluar masuk mereka ya Tuhan. Kau berkati keluarga mereka, kesehatan mereka, studi mereka, pekerjaan mereka, apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Kau berkati ya Tuhan. Dan juga Kau cukupi ya Tuhan semua kebutuhan mereka ya Tuhan. Dan Kau tidak akan membiarkan semua mereka kekurangan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami serahkan Tuhan semuanya dalam tangan-Mu saja ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. 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 Bapak Ibu, kita akan melihat news ketika saudara memberi. Silakan. Shalom Bapak Ibu yang dikasih di dalam Yesus Kristus. Saya Clara akan membawakan Ephata News untuk minggu ini. Untuk mendukung pelayanan Ephata Church, persembahan dan perpuluhan dapat diberikan secara langsung atau melalui transfer bank ke rekening berikut ini. Kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti ibadah Raya Ephata pada setiap hari Minggu untuk ibadah pertama pada jam 10 pagi waktu Sydney atau jam 7 pagi waktu Indonesia Barat. Dan ibadah kedua pada jam 1 siang waktu Sydney atau jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Kami juga mengundang Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti doa malam pada setiap hari Senin dan Rabu pada jam 8.30 malam waktu Sydney atau jam 5.30 sore waktu Indonesia Barat. Untuk Bapak Ibu, jangan lupa untuk mengajak anak cucu untuk mengikuti Kids Ministry Online yang diadakan setiap hari Selasa pada jam 5 sore waktu Indonesia Barat atau jam 8 malam waktu Sydney. Untuk memperdalam pengetahuan kita akan firman Tuhan, kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti Bible Study pada setiap hari Jumat pada jam 8.30 malam waktu Sydney atau jam 5.30 sore waktu Indonesia Barat.
Kami juga mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti Ephata Praise and Worship pada setiap hari Sabtu pada jam 7 pagi waktu Indonesia Barat. Halo sobat-sobat muda yang ada di Malang, jangan lupa ya untuk menghadiri youth yang diadakan 2 kali dalam sebulan pada pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Untuk informasi lebih lanjut, silakan mengunjungi website kami atau menghubungi nomor berikut ini. Saya Clara, sekian Ephata News minggu ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Oke, thank you. Bapak Ibu, kita akan berdoa syafaat. Saya undang Pastor Hadi akan pimpin kita dalam doa. Makasih Pastor Neni. Mari kita berdoa, mari kita satukan hati. Bapak, firman-Mu mengatakan 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, maka Kau hadir di tengah-tengah kami. Bapak, kami mau berdoa untuk permintaan, permohonan anak-anak-Mu Bapak. Ada yang meminta permanent residence, PR, citizenship, ada yang meminta pemulihan hubungan keluarga ya Bapak. Ada yang meminta bisnis baru, rumah baru, pekerjaan baru ya Bapak. Ada yang meminta kesembuhan ya Bapak. Bapak, kami percaya Kau adalah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang Bapa. Tuhan Yesus mengatakan apapun yang kau minta dan doakan, mintalah dalam namaku, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Bapak, kami percaya kami sudah menerima jawaban permintaan kami sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Bapak, bukan kehendak kami. Dalam waktu-Mu saja, bukan waktu kami. Amin. Karena waktu-Mu yang paling tepat ya Bapak. Bapak, kami mau berdoa untuk gereja kami Ephata sesuai dengan kehendak-Mu dinamakan Ephata, supaya terbukalah gereja kami ke seluruh penjuru ya Bapak, untuk anak-anak-Mu yang mencari wajah-Mu, yang merindukan-Mu ya Bapak. Bapak, kami percaya Kau sudah menyiapkan dana ya Bapak, Kau sudah menyiapkan lokasinya ya Bapak, lokasi yang paling baik ya Bapak, dari waktu-Mu yang paling tepat ya Bapak. Kami mau berdoa juga untuk pendeta-pendeta pembantu ya Bapak, pendeta Pipi, pendeta Teki dan pendeta Yuli ya Bapak. Amin. Kau berkati pekerjaan mereka, Kau berkati pelayanan mereka, Amin. Kau berkati keluar masuk mereka ya Bapak. Kami juga mau berdoa untuk pelayan-pelayan-Mu ya Bapak, yang melayani di kids ministry, youth ministry, Amin. Sunday school, dan juga untuk pendoa syafaat ya Bapak. Kau lindungi mereka, Kau jaga mereka ya Bapak. Kau berkati mereka, kesehatan mereka ya selalu ya Bapak. Kau tutup bungkus dalam darah-Mu ya Tuhan Yesus. Kami percaya Bapak, firman-Mu mengatakan segala senjata yang ditempa terhadap hamba-Mu tidak akan berhasil ya Bapak. Amin. Bapak, kami mau berdoa juga untuk keluarga gembala kami, Pastor Jimmy, Pastor Neni, dan anaknya Rafael ya Bapak. Bapak, mereka yang bekerja di bidang sekuler ya Bapak, Kau jaga mereka, lindungi mereka dari serangan-serangan si jahat ya Bapak. Ya, firman-Mu mengatakan segala senjata yang ditempa terhadap hamba-Mu tidak akan berhasil ya Bapak. Tuhan. Kami imani firman-Mu ya Bapak, firman-Mu iya dan amin. Terima kasih Bapak. Kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu yang keluar dari mulut-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia Bapak. Amin. Kami sudah berdoa ya Bapak, di dalam nama-Mu ada jawaban, di dalam nama-Mu ada kepastian. Yang kami bisa lakukan adalah berdoa dan berdoa saja. Amin. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Makasih Pastor Hadi. Bapak Ibu siapkan hati, kita akan menerima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Firman Tuhan.
Thank you Jesus. Kasih-Mu layakkan seluruh hidup. Haleluya. Kasih Tuhan yang layakkan kita. Mampukan ku melakukan yang teringinkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal Pribadi-Mu, kasih-Mu Tuhan. kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Sekali lagi dari awal. Amen. Haleluya. Kasih-Mu layakkan. Mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri kembali. Haleluya. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekati hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Kasih-Mu, kasih-Mu Layakkan. Mari Bapak Ibu kasih Tuhan yang layakkan hidup kita. Mampukan kami setiap saat melakukan. Thank you Jesus. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Oh, ku terhubung dengan-Mu Tuhan, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Ku terhubung, ku terhubung dengan-Mu Tuhan, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung dengan-Mu. Thank you Jesus. Selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Biar musik saja yang mengalunkan pujian ini bagi Tuhan. Bapak Ibu kita renungkan sebentar. Firman-Nya dasar kekuatan kita. Firman-Nya dalam Hosea berkata, umatku binasa. Umatku binasa oleh karena kurang pengetahuan akan firman. Firman-Mu yang kami perlu ya Tuhan. Firman-Mu pelita di dalam kegelapan hidup. Firman-Mu Tuhan yang menyucikan hidup kami. Firman-Mu Tuhan kekuatan bagi kami. Firman-Mu ya Tuhan yang membuat kami haus dipuaskan. Firman-Mu lah yang meneguhkan hati kami. Firman-Mu lah yang membangkitkan iman kami. Kami perlu firman-Mu Tuhan. Oh haleluya.
bekerja, melembutkan hati kami untuk menerima kebenaran firman. Kami rindu terhubung senantiasa denganmu. Kami rindu senantiasa terkoneksi denganmu. Kami gak mau terputus Tuhan. Kami gak mau terdistrak ya Tuhan. Kami mau selalu terhubung. Thank you Jesus, thank you Holy Spirit. Thank you Jesus. Haleluya. Ku terhubung denganmu Tuhan, selalu melekati hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kami terhubung denganmu Bapa, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Say one more time. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu, amen. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Say one more time. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terima kasih Bapak Surgawi, kami ucap syukur. Kami mengerti dan kami ada saat ini dalam hadirat-Mu. Bukan karena kekuatan kami, itu karena anugerah-Mu semata-mata jika kami ada saat ini. Thank you, Jesus. Dan terima kasih Tuhan, seperti lagu yang kami naikkan, bahwa firman-Mu adalah dasar kekuatan kami. Iya, Kami ada saat ini karena firman-Mu. amen. Untuk itu berbicaralah kepada kami. Kasih. Ungkapkan isi hati-Mu Tuhan, karena firman-Mu adalah pelita buat kaki kami melangkah. Yes, Lord. Kami mau imani ya Tuhan, setiap firman yang keluar dari mulut-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Itu kami mau imani saat ini. Dengan bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus, kami yang sakit saat ini, kami imani demi nama-Mu Tuhan Yesus, Yesus. kami mengalami kesembuhan Amin, saat ini. Tuhan. Demi nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami butuh Engkau ya Allah Roh Kudus. Karena tanpa Engkau firman yang kami dengar tidak kami mengerti. Karena Engkaulah pengajar kami. Ajarkanlah kami sehingga firman yang kami dengar bisa kami mengerti dan bisa kami melakukannya dengan baik. Untuk itu kami butuh Engkau, hiburlah kami. Karena firman-Mu akan menempel kami. Untuk itu hiburlah kami. Sehingga pada saat kami ditegur, kami tidak marah, kami tidak tersinggung, tapi kami bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik daripada hari kemarin. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami mau duduk diam, kami mau sambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kita semua katakan amin. Haleluya. Silakan duduk. Shalom, apa kabar semua? Luar biasa, puji Tuhan. Hari ini kita akan berbicara tentang transformasi dimulai dengan firman Tuhan. Dalam kehidupan ini kita mau ada transformasi dalam perjalanan hidup kita, transformasi dalam ekonomi kita,
transformasi dalam kesehatan kita. Kita mau semua apa yang mengalami di hadapan kita ada perubahan-perubahan yang lebih baik ke depan. Jika kita berusaha, kita bisa melihat tidak ada terobosan-terobosan. Kita berusaha dengan segala macam cara supaya ada terobosan yang baik dalam perjalanan hidup ini. Siapa yang mau terobosan dalam kehidupan ini? Saudara mau ada terobosan? Puji Tuhan. Memang kita butuh terobosan, saudara. Karena kita sangat menyadari dalam keberadaan ini banyak hal-hal di dalam kehidupan ini yang dikatakan stagnasi. Stagnasi arti kata bahwa kita bisa melihat kalau kita ke dokter, dokter selalu mencari histori dari penyakit keturunan. Kalau orang tua kamu diabetes, maka dokter akan berusaha untuk mengarahkan kita kepada hal-hal yang diabetes. Gak boleh makan ini, gak boleh ini, dikasih obat pencegahan. Kalau keluargamu ada historinya meninggal kanker, maka dokter akan berusaha memberikan ultimatum kepada kita bahwa jika ada hal-hal tertentu, kita harus melakukan hal-hal yang demikian untuk ada pencegahan. Banyak hal yang terjadi. Jadi akhirnya kita bisa melihat hidup kita ini cycle seperti uap air dan turun menjadi hujan. Tidak ada perubahan dari tahun ke tahun. Dari generasi ke generasi tidak ada perubahan. Bahkan kita bisa melihat dalam perjalanan hidup kita bukan hanya kesehatan, tapi dalam masalah emosi dalam keluarga kita. Maka dia selalu dikatakan bahwa keluarga ini keluarga sumbu pendek. Arti kata cepat marah, cepat tersinggung. Ada juga yang dikatakan bahwa keluarga ini selalu dalam perjalanan hidup mereka selalu mengalami namanya keguguran dalam hal-hal tertentu. Ada juga dikatakan bahwa dalam keluarga ini dalam kehidupan mungkin ada sesuatu yang salah dalam perjalanan hidup nenek moyang mereka sehingga keluarga ini tidak mengalami perubahan dalam ekonomi mereka. Jadi demikian kita selalu kalau kita sebagai orang yang ada di zaman modern saat ini, kita akan pasti berpikir, menganalisa kembali perjalanan hidup kita. Amin. Kemarin waktu pulang saya sama Rafael, pagi hari saya pergi kerja, Rafael sama mamanya, sama Ibu King, biasa sama mamanya, Ibu King kemarin ikut-ikutan. Pergi ngafe, mereka biasa hari Sabtu ngafe, makan, ya kan, anak mama pergi ngafe. Nah dalam selesai ngafe makan siang, saya pulang diteleponin sama, gak usah lah, saya mau pulang aja. Nah saya pulang, saya siap-siap gitu. Tiba-tiba Rafael telepon, Dedi kamu di mana? Di rumah. Oh mau pergi enggak? Dia bilang dia mau pulang. Kenapa? Oh karena mamanya mau pergi ke Kabramata. Oh iya. Ya sudah bilang, oh jangan, saya mau ke rumah Uncle Willy. Karena saya ya nggak bisa buka iPad-nya, jadi kita butuh orang pintar untuk buka iPad. Supaya Tante Maria bisa lihat tuh, kita bisa lihat Tante Maria, wih terlalu jelas sampai ya keriputnya kelihatan Tante. Terlalu jelas sampai keriputnya kelihatan. Tapi kalau yang kameranya kurang bagus kan gak kelihatan. Iya, buram. Buram-buram ya. Nah, dalam perjalanan pulang, dia selalu bercerita. Cerita. Dia suka cerita juga nih anak. Dia bilang, oh Dedi kalau saya sekarang saya sekolah, saya sih sebenarnya gak menemukan atau memperbaiki. Tapi saya dalam pelajaran saya selalu ada why. Kenapa begini. Dan saya harus mencari. Saya bingung, kamu sedang belajar itu atau memang kuliah kamu sedang dalam proses ini? Why? Dia bilang, oh kuliah biasa aja tapi saya selalu mempertanyakan kenapa dan saya harus cari. Nah kenapa orang lapar marah? Kenapa mobil ini kalau dikasih begini dia begini. Kan misalnya di Australia ini ada 3 macam bensin.
Bensin yang 91, yang 95, yang 98. Nah, jadi bensin itu tidak semua bisa cocok di mobil kita masing-masing. Jadi dia mulai menganalisa why dia begini. Jadi dia bisa temukan. Saya bilang, oh iya, kita sekolah juga begitu. Yang namanya penelitian itu kualitatif, kuantitatif itu kita meneliti. Jadi kita harus menemukan masalah dan kita meneliti. Memang harus begitu. Orang sekolah itu bukan menemukan tapi mencari kenapa begini, cari masalah istilah. Cari jawaban. Supaya kehidupan semakin hari semakin baik. Nah, jadi kalau misalnya orang itu hidup dalam perjalanan hidupnya dari lahir miskin, sudah 3 generasi selalu miskin, kenapa gitu? Why? Harus ada sesuatu. Ya, jadi saat ini misalnya saudara ada saat ini, kenapa mobil ini kok bensinnya cepat habis? Kenapa kok knalpotnya berasap? Seperti Pak Edi lagi nyetir, kenapa sih kok bensin berasap? Berarti ada sesuatu, ya. Kenapa kok asap knalpot bau talo nyengit? Oh, berarti ada yang nyolong katalisnya di bawah knalpot, iya kan? Nah, jadi why and why? Nah, di sini seperti dalam perjalanan hidup kita harus ada transformasi. Kenapa dalam perjalanan hidup kita begini dan begini dan begini? Waktu saya dulu ada di Ternate, kita bisa melihat itu orang kalau pakai pakatang gitu ya. Saudara tahu pakatang, udah Manado ke sini ya? Ibu Nelly ada ya? Oh iya, tahu kan pakatang ya? Lala nggak tahu pakatang ya? Nggak tahu ya, pakatang itu bahasa keren tau nggak pakatang? Kalau Manado bilang apa ya tuh? Ilmu hitam, pakatang, fudu atau itu loh. Roh-roh jahat. Kalau di Makassar bilang apa kemarin saya lupa ya. Semua ada, setiap bahasa berbeda-beda, tapi intinya orang itu pakai ilmu jahat untuk santet orang, jatuhin orang, untuk pelet orang supaya orang jatuh cinta. Siapa sini pernah pakai pelet buat narik lawan jenis? Gak mau ngaku. Oh ada temannya, ada teman. Iya, saya ingat waktu saya SD dulu, SD kan kita di SDRK, Raja Kristus Katolik, ada A, B, C. Nah saya yang di C, yang A itu perempuan, yang B itu laki-laki, C itu laki-laki. Jadi ada teman pas kita pergi ke paroki gereja, biasa kan namanya juga Katolik, kita harus gereja pagi sebelum masuk sekolah. Jadi ketemu sama anak laki-laki dari sekolah tetangga aja, cuma nama BC aja. Nah jadi anak-anak itu bilang, kamu tahu nggak kita punya jimat baru. Jimat apa? Supaya cewek tertarik sama kita. Oh ya? Terus apa jimatnya? Nih kita ada bedak loh. Nah, terus pakai bedak, bilang, jadi lihat lucu, ini anak laki pakai bedak putih-putih. Jadi saya ingat waktu zaman saya kecil itu dengan segala macam cara gitu. Tapi saya lihat kok nggak ada cewek yang mau. Belum ketemu ini, masih jauh perjalanannya. Ini masih SD. Saya lihat dalam logika saya ini, ini orang, kita lagi mikir yang lain, dia mikir cewek. Mikir lawan jenis. Nah di sini arti kata bahwa di sini saya bisa melihat dalam lingkungan mereka hal-hal demikian. Kehidupan mereka statis, tidak ada satu terobosan yang baik. Jadi pada saat saya bertumbuh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan saya mulai memperdalamkan teologi, saya semakin hari semakin mengerti bahwa roh yang dipakai oleh orang-orang itu, roh-roh santet, dukun dan segala macam, itu adalah roh kemiskinan. Karena roh kemiskinan mengikat dalam keluarga, maka dari generasi ke generasi mengalami kemiskinan. Karena yang disembah, yang dipakai adalah roh kemiskinan. Sehingga dalam segala macam hal,
anak cucu berusaha dan berusaha tidak mengalami transformasi atau terobosan-terobosan yang baik. Nah, itulah gunanya ilmu. Pada saat kita duduk, kita mempelajari kenapa kakek miskin, papa miskin, saya miskin, cucu juga, anak cucu juga miskin. Apa sih yang salah dalam keluarga ini? Semua sekolah, semua bekerja, tapi kenapa tidak seperti orang lain yang berjalan seperti di atas sepatu roda? Saudara tahu kalau berjalan di atas sepatu roda? Mulus, cepat. Tapi seperti saudara berjalan di atas beling, tanpa sepatu, tanpa sendal. Kayaknya susah banget itu hidup ini, ya kan? Nah, itu tujuannya ilmu, kita mempertanyakan dan mempelajari kenapa, dan kenapa. Jadi arti kata dalam kehidupan ini ada sesuatu yang salah yang pernah dilakukan oleh leluhur kita. Dan kita orang yang berpendidikan, orang yang ada di zaman milenium saat ini, kita harus menggali dan mencari tahu apa sih yang salah dalam perjalanan hidup ini. Kenapa orang itu dalam kehidupan mereka susah untuk bisa bertumbuh. Bertumbuh secara dewasa. Dewasa mental. Saudara tahu dewasa mental? Bukan rohani yang saya maksud. Dewasa mental. Karena saudara bisa melihat yang wanita kelihatan lebih dewasa dalam mentalnya. Tetapi yang laki susah. Karena hanya bisa mikir, merokok, mabuk, duduk di pojokan, main gitar sampai malam, main judi, dan pulang. Tidak pernah bisa berpikir terbosan-terbosan yang lain. Tapi wanita selalu berpikir, anak makan apa ya? Ini sudah pagi, ini sudah siang. Kompor belum bernyala, beras belum ada. Makan apa ya? Iya kan? Nah, sang wanita kan berpikir, karena semakin hari dia berpikir dengan kehidupan kebutuhan hari-hari, dia akan semakin dewasa melampaui umurnya. Tetapi jika laki-laki tidak pernah berpikir tentang kebutuhan hidup seadanya, maka dia tidak akan bisa pernah dewasa. Nah, menurut penelitian hal demikian, keadaan itu pada saat kita mulai berpikir, disitulah kita mulai meresponi keadaan-keadaan yang ada dalam kehidupan ini. Amin. Seperti ada filsuf yang luar biasa, René Descartes, dia juga yang menemukan hukum Pythagoras. Dia juga menemukan koordinatnya, titik dari dunia ini. Jadi pesawat itu terbang, pesawat itu bisa bilang, saya ada di sini loh, saya jatuh di tengah laut di titik ini loh. Dengan koordinat itu, orang bisa mencari di mana pesawat itu jatuh. Kalau saudara pergi ke mall, terus saudara bilang, saya lagi tunggu kamu nih. Terus temannya bilang, kamu tunggu di mana? Saya tunggu di pojok toko. Toko apa? Kamu nggak tahu pojok toko? Pojok. Temannya bilang pojoknya banyak, yang dekat kamar mandi. Kamar mandi yang mana? Lantai 1, lantai 2, lantai 3, kan harus ada alamat yang tepat kan? Nah, René Descartes ini orang yang luar biasa, yang pintar, bisa menemukan koordinatnya sehingga pesawat yang jatuh bisa ketahuan atau dia melintas bisa ada di posisi mana. Nah, René Descartes juga yang membuat kesimpulan bahwa orang itu berpikir, orang itu ada. Saya berpikir maka saya ada. Jadi kalau saudara tidak pernah berpikir dalam kebutuhan hari-hari bagaimana mencukupi keluarga ini, saudara tidak pernah berpikir bagaimana bisa berkembang, ada terbosan dalam keluarga, dalam keturunan. Menurut René Descartes saudara nggak ada. Iya tuh, saudara nggak ada. Jadi kita harus berpikir bagaimana supaya kehidupan ini semakin hari semakin baik. Berpikir supaya suami istri semakin hari semakin mesra. Pernah nggak saudara berpikir semakin hari semakin mesra? Pernah nggak saudara berpikir?
Ih, saudara nggak mikir ya? Pak Edi nggak mikir, Ibu Lina nggak mikir, Pak Tommy nggak mikir, Pak Teki nggak mikir. Kalau Ibu Reni sama Pak Roni saya angkat jempol loh. Kalau saya punya jempol 3 saya angkat 3 loh. Iya, oh kaki, jangan jempol kaki. Karena saya lihat sendiri loh. Apa? Umur segini habis kebaktian dia cium suaminya loh. Saya di samping, istri saya nggak cium loh. Iya loh, saya bilang, wah ini teladan yang baik ini. Habis kebaktian dia cium. Iya saya lihat. Gak sungkan-sungkan dari depan pendeta loh. Kalau di depan sis kambing itu kan repot. Ini di depan pendeta loh. Gak apa-apa tuh. Mana? Jadi sesuatu contoh yang baik. Nah, kita harus berpikir bagaimana supaya hubungan suami istri semakin mesra. Amin. Iya kan? Kalau kita semakin mesra, jeritan hati kita nggak perlu lagi duduk Tuhan tolong jeritan hati kita. Karena kita bersehati, jeritan hati kita Tuhan dengar loh. Karena Tuhan ada di hati kita, Tuhan suka hal-hal yang damai. Amin. Kalau suami istri suka cecok-cecok ribut, ya berkat jauh. Tapi kalau mesra cecok itu pasti, benar gak? Oh iya loh, lidah sama gigi aja beradu. Apalagi kita yang jenis kelaminnya berbeda. Iya kan? Pasti, tetapi harus berusaha mesra. Amin. Amin. Supaya ada terobosan sehingga bukan anak cucu yang lihat, pendeta yang lihat pun terinspirasi. Ini keluarga yang hebat, iya kan? Apalagi anak cucu. Oh mau tolong di ini habis ini. Oh kalau saya beda lagi. Kalau dia tidur, kita jangan cium-cium. Peluk dulu dong tante, peluk. Jadi ada bantal kan, kalau saya tidur harus ada guling. Sama. Makanya kalau saya pergi ke Indonesia saya bawa juga kepala guling yang kecil. Itu ada yang ambil, jangan itu mahal kamu tahu, walaupun kelihatan kusut tapi itu kan kalau nggak pakai itu nggak tidur. Jadi saya taruh kepala yang kecil. Nah saya bantal, saya peluk, ya tangan saya juga peluk dia gitu. Iya, biar dia merasa nyaman, dipeluk, iya kan? Nah itu artinya kita bersehati gitu, biar dia tidur nyaman. Kalau nggak ada bantal kurang enak tante. Oke kita terus ya saudara, kita terus. Jadi kita dalam kehidupan ini saudara dan saya, kita butuh namanya transformasi. Bayangkan kalau misalnya ulat itu dia tidak berubah menjadi kepompong dan tidak berubah transformasi menjadi kupu-kupu, dia bukan sesuatu yang indah dalam perjalanan hidup ini. Justru karena ada transformasi, sesuatu yang tadinya tidak baik, tidak dipandang, tapi sekarang bisa dicari orang menjadi koleksi di mana-mana. Seperti kupu-kupu, berarti ada transformasi dalam perjalanan hidup. Nah, kalau kupu-kupu aja masih bisa, apalagi saudara dan saya, karena ada roh Allah dalam kehidupan kita. Kita adalah anak Tuhan dan Tuhan menciptakan kita supaya kita bisa melakukan perkara-perkara besar di muka bumi ini. Nah, untuk itu kita harus menyadari apa sih yang salah, apa sih yang kurang yang sudah kita dapatkan saat ini. Karena pada saat kita lahir saudaraku, kita sudah diajarkan dengan program-program dunia, bahkan nenek moyang kita sudah mengajarkan kepada kita. Kalau makan itu gimana caranya kita makan? Makan gak boleh bersuara katanya. Makan gak boleh angkat kaki, ya kan? Iya, kalau di warteg katanya. Kita diajarkan kalau mau makan cuci tangan dulu. Iya toh? Betul. Tapi nenek moyang kita dulu nggak bilang, kalau mau makan berdoa dulu ya. Hanya pendeta yang bilang berdoa dulu. Iya toh? Saudara, kalau saudara anak Tuhan pasti sudah bilang, berdoa dulu.
Nah, kita pasti akan pentingkan hal-hal yang penting sekali dalam kehidupan ini. Karena hal-hal yang penting itu yang akan membawa kita mendapatkan hal-hal yang besar. Hal-hal yang ultimate dalam hidup ini. Tapi karena orang tua kita belum mengenal Tuhan, maka mereka mengajarkan prinsip-prinsip dunia yang itu saudara dan saya kita bawa dan kita wariskan kepada anak cucu kita. Tapi pada saat kita mengenal Tuhan saat ini, kita harus berdoa dulu. Karena dengan berdoa kita mengakui bahwa hidup kita Tuhan yang atur seperti burung. Pada saat kita berdoa, kita mengakui bahwa hidup kita seperti bunga bakung. Tuhan yang menghiasi kita, Tuhan yang mencukupi kebutuhan kita. Dan kita mengakui dengan doa bahwa makanan yang di meja kita itu bukan karena kita bekerja, tetapi karena berkat Tuhan. Amin. Nah, itu terobosan, transformasi. Sehingga Tuhan pada saat kita berdoa mengucap syukur, disitulah malaikat melihat dan bertepuk tangan bersuka cita. Tuhan berkati dia lebih lagi, supaya dia makan lebih banyak lagi, doanya lebih banyak lagi. Amin. Makanya orang kalau diberkati Tuhan gemuk-gemuk ya wajar gitu. Oke, kita terus ya, kita lihat, kita akan baca firman Tuhan di 2 Raja-Raja pasal yang ke-23 ayat 1 sampai 22. Nanti Ibu Chen akan baca buat kita. 2 Raja-Raja ayat 23 ayat 1 sampai 22. Lumayan panjang Ibu Chen. Ibu Chen bisa dibuka. Pembaharuan yang dilakukan Yosia. 2 Raja-Raja 23 ayat 1 sampai 22. Sesudah itu raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda. Dengar ya suara saya? Ya, dengar Bu. Sesudah itu raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan dan bersama-sama dia semua orang Yehuda dan semua penduduk Yerusalem, para imam, para nabi, dan seluruh orang awam, dari yang kecil sampai yang besar. Dengan didengar mereka, ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Sesudah itu berdirilah raja dekat tiang dan diadakannya perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya, dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, dan untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu. Dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Ayat 4, Raja memberi perintah kepada imam besar Hilkia dan kepada para imam tingkat 2 dan kepada para penjaga pintu untuk mengeluarkan dari bait Tuhan segala perkakas yang telah dibuat untuk Baal dan Asyera dan untuk segala tentara langit. Lalu dibakarnyalah semua itu di luar kota Yerusalem, di padang-padang Kidron, dan diangkutnyalah abunya ke Betel. Ia memberhentikan para imam dewa asing yang telah diangkat oleh raja-raja Yehuda untuk membakar korban ke bukit pengorbanan di kota-kota Yehuda dan di sekitar Yerusalem. Juga orang-orang yang membakar korban untuk Baal, untuk dewa matahari, untuk dewa bulan, untuk rasi-rasi bintang, dan untuk segenap tentara langit. Dibawanyalah tiang-tiang berhala dari rumah Tuhan keluar kota Yerusalem ke sungai Kidron, lalu dibakarnya di situ dan ditumbuhkannya halus menjadi abu.
Kemudian dicampakkannya abunya ke atas kuburan rakyat jelata. Ia merobohkan petak-petak peluncuran bakti yang ada di dalam rumah Tuhan, tempat orang-orang perempuan bertenun sarung untuk Asyera. Disuruhnyalah datang semua imam dari kota-kota Yehuda, lalu ia menajiskan bukit-bukit pengorbanan, tempat para imam itu membakar korban, dari Geba sampai Betsheba. Dirobohkannya pula bukit-bukit pengorbanan di pintu-pintu gerbang yang ada dekat lubang pintu gerbang Yosua, penguasa kota itu yang ada pada sebelah kiri kalau orang memasuki pintu gerbang kota itu. Tetapi para imam bukit-bukit pengorbanan itu tidak boleh naik ke mezbah Tuhan di Yerusalem. Hanya mereka boleh memakan roti tidak beragi di tengah-tengah saudara-saudara mereka. Ia menajiskan juga Tofet yang ada di lembah Ben Hinnom, supaya jangan orang mempersembahkan anak-anak sebagai korban dalam api untuk dewa Molok. Dibuangnyalah kuda-kuda yang ditaruh oleh raja-raja Yehuda untuk dewa matahari di bukit pintu masuk ke rumah Tuhan dekat bilik Natan Melek, pegawai istana yang tinggal di gedung samping. Juga kereta-kereta dewa matahari dibakarnya dengan api. Mezbah-mezbah yang ada di Soto, tempat peranginan Ahaz yang dibuat oleh raja-raja Yehuda, dan mezbah-mezbah yang dibuat Manasya di kedua pelataran rumah Tuhan, dirobohkannya oleh raja dan diremukkan di sana. Lalu dicampakkannya abunya ke sungai Kidron. Bukit-bukit pengorbanan yang ada di sebelah timur Yerusalem, di sebelah selatan bukit kebusukan dan yang didirikan oleh Salomo, Raja Israel untuk Asitoret, dewa kejijikan sembahan orang Sidon, dan untuk Kamos, dewa kejijikan sembahan Moab, dan untuk Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Anom dinajiskan oleh raja. Ia memecahkan tugu-tugu berhala dan menebang tiang-tiang berhala, lalu ditimbunnya tempat-tempat itu penuh dengan tulang-tulang manusia. Juga mezbah yang ada di Betel, bukit pengorbanan yang dibuat oleh Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa. Mezbah dan bukit pengorbanan itu pun dirobohkannya dengan batu-batunya, dipecahkannya. Lalu ditumbuknya halus-halus menjadi abu, dan dibakarnya lah tiang berhala. Dan ketika Yosua berpaling, dilihatnyalah kuburan-kuburan yang ada di gunung di sana. Lalu menyuruh orang mengambil tulang-tulang dari kuburan-kuburan itu, membakarnya di atas mezbah, dan menajiskannya sesuai dengan firman Tuhan yang telah diserukan oleh abdi Allah yang telah menyerukan hal-hal itu. Ia berkata, apakah tanda keramat yang kau lihat ini? Lalu orang-orang di kota itu menjawab dia, itulah kuburan abdi Allah yang sudah datang dari Yehuda dan yang telah menyerukan segala hal yang telah kau lakukan terhadap mezbah Betel ini. Lalu katanya, biarkanlah itu, janganlah ada orang yang menjamah tulang-tulangnya. Jadi mereka tidak mengganggu tulang-tulangnya dan tulang-tulang nabi yang telah datang dari Samaria itu. Juga segala kuil di bukit-bukit pengorbanan yang di kota-kota Samaria yang dibuat oleh raja-raja Israel untuk menimbulkan sakit hati Tuhan, dijauhkan oleh Yosua, dan dalam hal ini ia bertindak tepat seperti tindakannya di Betel. Ia menyembelih di atas mezbah-mezbah itu semua imam bukit-bukit pengorbanan yang ada di sana, dan dibakarnya tulang-tulang manusia di atasnya. Lalu pulanglah ia ke Yerusalem. 21. Kemudian raja memberi perintah kepada seluruh bangsa, rayakanlah Paskah bagi Tuhan Allahmu, seperti yang tertulis dalam kitab perjanjian ini. Sebab tidak pernah lagi dirayakan Paskah seperti sejak zaman para hakim yang memerintah atas Israel, dan sepanjang zaman raja-raja Israel dan raja-raja Yehuda. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Chen. Nah, saudara yang terkasih, saudara terkasih, kita bisa melihat di sini. Kita bisa melihat di sini bahwa dalam perjalanan hidup orang Israel, mereka bisa mengalami terobosan-terobosan, tapi banyak hal mereka membuat kesalahan.
Orang bangsa Israel dalam kisah ini sedang berada dalam kondisi rohani yang sangat buruk. Jadi ada penyembahan berhala tersebar di mana-mana, bahkan dalam bait suci sekalipun. Jadi bukan hanya rakyat biasa, tetapi imam-imam pun telah menyimpang. Budaya, tradisi dan nilai-nilai bangsa telah menjauh dari perintah Tuhan. Namun di tengah kegelapan itu muncul seorang raja muda bernama Yosia. Ia tidak hanya menjadi pemimpin politik, tetapi juga dengan agen transformasi rohani. Dan yang luar biasa, semuanya bermula dari penemuan kembali kitab Taurat, firman Tuhan. Amin. Jadi Yosua ini sebelum lahir 300 tahun sebelumnya sudah dinubuatkan bahwa ada keturunan Daud yang akan menghancurkan mezbah ini. Jadi hal-hal dalam perjalanan hidup kita bisa melihat jika firman itu menjadi landasan dalam kehidupan saudara dan saya, kita pasti akan membuat transformasi yang baik. Pagi ini saya kirim WA ke saudara, saudara baca ya? Baca enggak? Nah, kalau saudara baca pasti saudara mengerti lebih dalam lagi. Kalau saudara cuma lihat saja saudara nggak ngerti. Siapa sih ini yang baca? Ibu Erni, Ibu Lina, Ibu Waim, oke. Yang lain nggak baca. Ibu Nelly baca, ya. Ibu Mega, oke. Pastor Teki nggak baca, sibuk dandan. Ya kita lihat terus lagi ya, kita lihat terus lagi. Jadi transformasi sejati bukan dimulai dari program dana atau motivasi pribadi, tetapi firman Tuhan yang hidup. Ulang lagi, transformasi sejati bukan karena dimulai dari program, bukan karena dana, bukan karena motivasi pribadi, tetapi dimulai dari firman Tuhan yang hidup. Jadi mari kita lihat lebih dalam lagi proses transformasi itu. Yang poin pertama yang saya namakan transformasi dimulai dari firman Tuhan. 2 Raja-Raja 23 ayat 1 dan 2. Sesudah itu raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan bersama-sama dia semua orang Yehuda dan semua penduduk Yerusalem dan para imam, para nabi dan seluruh orang awam, dari yang kecil sampai yang besar. Dengan didengar mereka, ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Jadi transformasi itu tidak terjadi kalau kita tidak kembali kepada kebenaran firman. Jadi Raja Yosia ini tidak hanya membaca secara pribadi, tapi ia mengumpulkan semua rakyat dan memastikan mereka mendengarnya secara langsung. Amin. Jadi transformasi ini dia tidak hanya melakukan untuk diri dia sendiri. Karena dia adalah seorang pemimpin, dia mau supaya ada terobosan. Nah seperti saat ini yang Ephata lakukan, transformasi bukan hanya dialami oleh pendeta saja, tapi saudara juga harus mengalami transformasi. Maka kita bikin program Audio Bible. Saudara mendengarkan firman Tuhan karena saudara terlalu sibuk bekerja, saudara terlalu sibuk urusan negara, saudara terlalu sibuk urusan dunia ini. Mungkin saudara karyawan dari WHO, ya kan, UNICEF. Saudara terlalu sibuk untuk duduk membaca Alkitab. Sibuk dengan handphone, lihat TikTok, lihat Instagram, lihat Facebook. Siapa sini yang suka lihat Facebook berjam-jam? Nggak ngaku. Iya kan? Kalau lihat Facebook berjam-jam, lihat TikTok, saudara ketawa-ketawa senang sampai baterai habis, flat, baru saudara cas. Iya kan? Karena saudara terus sibuk ngurus dunia. Makanya untuk itu Ephata membuat program Audio Bible. Jadi saudara sambil nyetir saudara dengar, sambil masak saudara dengar, sambil duduk saudara ngupil-ngupil saudara dengar, ya kan? Supaya saudara mengerti, oh firman Tuhan bilang begini. Jadi transformasi itu bukan karena motivasi pribadi.
Transformasi sejati itu bukan karena dana, kita mau bikin terobosan supaya orang pintar, kita mau bikin ini. Tapi motivasi itu harus bersumber dari firman Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang menggerakkan segala sesuatu. Karena firman itu yaitu Tuhan sendiri. Amin. Jadi kita semua menginginkan ada perubahan dalam hidup ini. Siapa sini yang gak mau ada perubahan? Kita mau supaya ada perubahan. Perubahan supaya kita semakin hari semakin baik. Saya memperhatikan saat ini banyak orang mengalami perubahan. Kalau zaman dulu mereka nggak peduli. Mereka masak di microwave pakai kontainer plastik. Yang penting panas, makan, kenyang, selesai. Iya kan? Waktu berpindah mereka nggak peduli. Masak pakai teflon. Sampai sudah kayak geret-geret, tetap aja penting bisa masak lah gitu, iya kan? Cari uang susah Pak, masak aja, iya kan? Tapi mereka berubah, sudah nggak mau pakai teflon, balik lagi ke zaman besi, cari panci besi. Rafael pergi beli panci besi, dia masak, masukin ke oven, harus berapa jam panasin di atas api. Supaya panci itu bisa dipakai dengan baik, panci besi. Nah, di sini arti kata bahwa orang yang pintar, orang itu bisa melihat penyebabnya. Bisa mencari penyebabnya supaya dalam kehidupan ini bisa mengalami perubahan yang lebih baik daripada yang kemarin. Jadi dulu orang itu makan yang penting kenyang. Tapi zaman sekarang orang mencari makanan bukan kenyang saja, bukan junk food. Tapi mereka cari supaya makanan sehat, bergizi dan penuh protein. Benar nggak? Zaman dulu itu yang penting kenyang, ikan goreng sekecil begini, nasi 2 piring. Yang penting kenyang, ya toh. Yang penting ada sambal terasi, kenyang. Tapi zaman sekarang beda, orang gak mau makan nasi banyak, nanti perut buncit. Iya, perut buncit susah kancing jas gitu loh, nah gitu. Orang makan yang protein, nah iya kan? Generasi sekarang mereka mulai memilah makanan, bukan asal makan saja. Karena pendidikan semakin tinggi, mereka belajar kesalahan daripada orang tua yang lalu. Jadi mereka berusaha berubah semakin baik dengan makanan yang mereka makan. Mereka mulai meneliti, ada perubahan. Nah, begitupun saat ini, transformasi itu harus bermula dari firman Tuhan. Kita bisa melihat bahwa Tuhan berjanji, Dia menyertai kita. Jadi orang-orang Israel mereka mulai meneliti kalau Tuhan menyertai Laut Merah terbelah, Tuhan menyertai Sungai Yordan terbelah, bahkan raksasa pun mati di tangan mereka. Kenapa mereka mengalami kekalahan demi kekalahan? Mereka mulai meneliti, mempelajari. Maka Yosua pada saat ia menemukan kitab Taurat, ia membaca, dia sangat sadar sekali bahwa ini kita telah menyimpang jauh. Saudara mengerti menyimpang jauh? Mungkin saat ini kalau saudara makan dengan panci teflon yang sudah kegoret-goret, ya saudara, oh biasa aja gitu, iya toh. Tapi bagi saudara yang mengerti, panci teflon itu kan dicat, di coating. Jadi pada saat dia kegoret, kita masak itu racun-racun dari cat itu keluar membau dengan makanan. Jadi kalau kita masak terus, satu saat kita pasti kena kanker, menurut penelitian. Nah, orang yang mengerti dia pasti nggak mau makan, iya toh. Tapi orang yang mengerti, kamu ini terlalu high level, iya kan? Kayak terlalu tinggi gitu, udah makan aja. Nah, orang yang mengerti dia bisa melihat, itu ban otomobil itu, babi itu kan, kalau ke babi kecap itu, kalau dia nggak pakai, gak ada lemak-lemak itu kan nggak enak gitu ya. Dia lihat udah nggak apa-apa pastor, namakan olahraga keluar semua, asik juga tuh.
Jadi kalau orang mengerti, dia gak akan mencari makanan-makanan yang penuh dengan lemak. Karena dia akan menjaga supaya tidak mengalami namanya kolesterol, penyumbatan dalam pembuluh darah, iya kan? Dia akan berusaha untuk memakan makanan yang sehat. Nah, ini yang saya mau katakan, bahwa manusia saja berusaha supaya ada perubahan kesehatan, transformasi dalam kehidupan mereka, transformasi dalam ekonomi. Nah, ini sang Raja Yosua, dia mulai mempelajari kenapa kita hidup semakin hari semakin susah. Tidak seperti dengan nenek moyang kita zaman Daud dahulu, zaman juga Musa dan zaman Yosua. Kenapa mengalami perubahan, penurunan yang sangat drastis? Jadi di sini raja mulai mengerti bahwa transformasi itu bukan karena kita berusaha membuat kereta kuda yang hebat, senjata yang luar biasa, pasukan yang luar biasa, tetapi transformasi harus dari firman Tuhan. Karena Alkitab berkata Tuhan akan berperang untuk kita. Kita melihat di zaman modern saat ini, firman Tuhan berkata bahwa Tuhan bersama dengan kita. Siapa yang bisa melawan kita? Amin. Sampai sini tempat kerja disinggung-singgung, digesek-gesek, saudara dagang, saudara mulai mau dijatuhin usaha saudara. Nah, itu peperangan. Kalau Tuhan di sisi kita, apapun mereka lakukan gagal. Iya toh? Tapi kalau kita berusaha berdiri juga, kita cari backingan kita ngejilat atasan kita supaya pada saat kita ditusuk orang lain kita tetap aman. Gak akan berhasil. Tapi kalau kita menyenangkan Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan, Tuhan di sisi kita, siapa yang melawan kita? Amen. Saudara harus mengerti itu, ya. Yang kedua, Yosia menyadari selain transformasi karena firman Tuhan, dimulai dari firman Tuhan. Yang kedua, transformasi harus dilanjutkan dengan komitmen. 2 Raja-Raja 23 ayat yang ketiga, sesudah itu berdirilah raja dekat tiang dan diadakannya perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tidak menuruti perintah dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya, ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, dan untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab ini, dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Jadi transformasi itu bukan hanya perasaan atau emosi, bukan hanya baca Alkitab, audio Babel saudara ingat, oh iya saudara senang, bukan hanya emosi saja, tetapi harus ditindaklanjutkan dengan komitmen yang tegas. Jadi Yosua membuat perjanjian di depan publik saat itu kepada Tuhan, untuk taat kepada Tuhan, bukan hanya tahu kebenaran. Saudara, banyak daripada kita tahu kebenaran, kita sekolah Alkitab kita tahu kebenaran, kita ikut seminar kita tahu di sana sini kita diajar luar biasa. Bahkan sebelum kita lahir pun di kandungan Alkitab sudah didengarin audio Alkitab di kuping kita, iya kan? Tapi bukan masalah kita tahu, masalah kita harus punya komitmen untuk mengikat kita supaya kita meninggalkan dosa, kita mau hidup kudus untuk membangun kembali mezbah buat Tuhan, setia beribadah dan melayani Tuhan. Harus ada komitmen. Komitmen itu terjadi kalau kita mulai melangkah, amin. Komitmen itu terjadi kalau kita mengerti firman Tuhan. Kalau Alkitab aja saudara nggak ikut audio Babel, saudara nggak baca Alkitab, bagaimana saudara bisa bikin komitmen? Benar nggak? Saudara harus tahu dulu baru saudara bikin komitmen. Jadi kalau Yosia mengerti bahwa ini mereka sudah melenceng sangat jauh, tidak seturut dengan Taurat yang tertulis. Disitulah ia mengerti ada banyak kesalahan, maka ia punya komitmen, kita harus jadi pelaku firman Tuhan. Bukan hanya tahu saja, harus pelaku firman Tuhan. Jadi arti kata bahwa kita harus mengikat komitmen
hidup ini kita harus kudus karena Allah itu kudus. Hidup ini kita harus bangun mesbah karena tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Kita harus bangun mesbah, jaga sebaik mungkin. Hidup ini harus dipenuhi dengan ibadah. Ibadah dan melayani, untuk itu kita dipanggil. Jadi kalau kita mengerti Tuhan itu kudus, Tuhan itu disiplin, pada saat saudara beribadah, saudara nggak main handphone. Iya toh? Saudara nggak nengok sana, nengok sini, tapi saudara mengerti, oh ini firman Tuhan. Tuhan ada di tengah-tengah kita. 2-3 orang berkumpul dalam namanya. Dia ada di tengah-tengah kita. Dia mengawasi kita. Jadi orang yang serius, orang yang punya komitmen, disitulah penyertaan Tuhan semakin kuat. Tapi orang yang tidak punya komitmen, tidak mengalami terobosan. Nah itu terjadi dengan perempuan yang pendarahan 12 tahun. Dia berjanji berkomitmen, asal ku jamah saja jubahnya aku pasti sembuh. Dengan segala macam cara, dengan halangan-halangan yang ada, ia berjuang untuk bisa menjamah jubah Yesus. Yang lain desak-desakan ke gosok-gosok jamah jubah Yesus. Karena mereka desak-desakan, iya toh? Tapi tidak mengalami terobosan. Hanya satu saja. Karena di antara sekian banyak, hanya satu yang berkomitmen. Amin. Kita beribadah, saudara punya komitmen, Tuhan saya sakit saya sembuh, Tuhan terobosan dalam ekonomi, terobosan dalam pekerjaan, relationship, saudara komitmen. Karena saudara mengerti, pada saat kita meminta dalam namanya, ia mendengar dan menjawab. Jadi harus ada komitmen, jaga hidup, jadi pelaku firman Tuhan. Banyak orang Kristen tahu Alkitab, tapi tidak menjadi pelaku firman Tuhan. Itu sia-sia saudaraku. Transformasi harus ada komitmen. Nah yang ketiga, transformasi terjadi lewat pembersihan. Ayatnya panjang, tadi Ibu Chen sudah baca. Transformasi itu harus lewat dengan pembersihan. Apa sih yang gak beres dalam hidup saya? Jadi seperti Raja Yosia, dia mulai menghancurkan berhala-berhala yang ada. Bisa bayangkan menghapus imam-imam penyembahan Baal. Bayangkan waktu zaman Salomo saja, putri Firaun tidak ditempatkan di tempat di mana bait Allah, tabut Allah pernah ada. Dia menyingkirkan putri Firaun ke tempat lain. Karena Salomo berpandangan bahwa di mana tabut Allah pernah ada, di situ tempat itu kudus. Jadi ia menyingkirkan putri Firaun ke tempat lain. Itu Salomo. Dia berpikiran bahwa bait tabut Allah ini kudus. Karena dia dapat dari Daud. Amin. Tapi saudara bisa bayangkan anak buyutnya, cucu buyutnya, Manase. Di bait Allah itu dia bangun mesbah buat Nabi Baal, buat Baal. Dewa Baal, buat Asiterot, Asera. Dia bangun berhala-berhala di situ, di dalam bait Allah. Bisa bayangkan sehebat-hebatnya orang jahat, gak ada yang jahat kayak begini. Saudara gak mengerti saat ini ada agama baru yang merangkum semua agama jadi satu. Jadi kalau dia lihat, kan gue ini Buddha, dia lihat, ada gambar Buddha. Gue ini Hindu, dia lihat ada gambar Hindu. Gue ini Kristen, dia lihat, ada salib. Gue ini Katolik, ada gambar Bunda Maria. Jadi pada saat orang itu dia lihat, dia masuk ke ruangan dia senang, ada idola saya di situ. Dia sedang dia masuk. Jadi semua pengajaran jadi satu. Jadi one movement. Itu negara modern, itu agama modern. Semua jadi satu. Cuma permasalahannya mereka tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka mengakui Yesus sebagai guru yang baik, pengajar yang baik. Semua pengajarannya Yesus mereka terapkan. Tapi mereka tidak mengaku dengan mulut bahwa Yesus itu Tuhan. Itu perbedaannya. Saudara pernah lihat gak? Orang itu udah pakai salib, dia pakai bintang Daud, terus dia pakai bintang dan bulan,
terus dia pakai juga ada gioknya Buddha, terus dia ada pakai lagi lambangnya Hindu, semua kalung jadi satu di leher. Iya kan? Kalau kita dulu main dukun-dukunan, sebanyak mungkin kita ambil, mau keris apa ke, mau pisau apa ke, mau macam-macam kain apa, semua kita kumpul, jadi semakin banyak kita punya, kita semakin sakti. Nah itu, tapi Yesus bilang no way, saya inilah jalan satu-satunya, saya ini terang, di luar saya itu gelap-gelap semua. Jadi harus pilih satu. Nah Manase ini jahat, punya terlalu jahat. Bait Allah yang kudus saja dibikin penyembahan berhala di situ. Jadi akhirnya Yosia harus menghancurkan semua, pembersihan, dia bersihkan semua. Menyucikan rumah Tuhan, disingkirkan semuanya. Dia merobohkan bukit-bukit pengorbanan. Itulah Yosia, dia mengerti. Kalau kita mengerti firman Tuhan, cuma mengerti saja, tahu saja nggak cukup, harus punya komitmen. Jadi pelaku firman Tuhan, sudah jadi pelaku firman Tuhan, dia mengerti kita pasti akan tersandung. Kita harus bersihkan dulu karakter sifat kita, apa sih yang berhala dalam kehidupan kita. Kalau kita hidup terlilit utang, itu berhala itu. Jadi akhirnya hidup kita hanya bayar utang, kita nggak cari Tuhan. Nah itulah, maka Tuhan gak mau kalau orang percaya itu terlalu berhutang, cukup karena apa yang ada padamu. Kalau kita terlalu hutang, motivasi hidup kita kerja bayar utang. Iya kan? Ada kesempatan kita pergi cari kerja, cari uang. Motivasi jadi berubah. Jadi akhirnya mamon yang akan kita utamakan daripada beribadah kepada Tuhan. Harus ada pembersihan. Jadi seringkali kalau saudara punya mindset saudara uang, nah itulah berhala yang mencegah saudara mengerti firman Tuhan. Saudara komitmen sama firman Tuhan, mau menjadi pelaku firman Tuhan. Tapi kenapa saya nggak bisa melakukannya, tersandung dan jatuh terus jadi batu sandungan buat orang lain. Karena saudara belum bersihkan apa yang ada di pikiran saudara, apa yang ada dalam tubuh saudara. Yosia mengerti dia harus bersihkan dulu supaya semua bisa berjalan dengan baik. Amin. Nah kita lihat yang keempat. Transformasi diikuti dengan pemulihan ibadah. Ayat 21 dan 22. Kemudian raja memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, rayakanlah Paskah bagi Tuhan Allahmu, seperti yang tertulis dalam kitab perjanjian ini. Sebab tidak pernah lagi dirayakan Paskah seperti sejak zaman para hakim yang memerintah atas Israel, dan sepanjang zaman raja-raja Israel dan raja-raja Yehuda. Jadi setelah membersihkan dosa, Yosia memulihkan ibadah yang murni. Ia memerintah bangsa itu untuk merayakan Paskah, tanda pengingat akan karya penyelamatan Tuhan. Amin. Jadi transformasi itu kita tidak lengkap tanpa membangun kembali kehidupan ibadah yang sungguh-sungguh. Jadi kita harus kembali bangun mesbah doa kita secara pribadi. Hormati hari Tuhan, menyembah dengan segenap hati, utamakan hadirat Tuhan bukan rutinitas. Ini yang seringkali kita bilang, oh hari ini kita nggak gereja, minggu depan juga bolehlah kita gitu. Seringkali saya dapat pesan dari jemaat, pastor maaf hari ini saya nggak gereja, ada bisnis miliaran rupiah. Maaf pastor saya nggak gereja, hari ini ada arisan, hari ini ada pertemuan, ada apa, macam-macam. Gak ada masalah. Karena akan berdampak dalam hidup saudara sendiri. Jadi transformasi selain pertama harus bersumber dari Alkitab. Kita mengerti firman Tuhan. Kita harus punya komitmen melakukan. Selain itu kita harus bersihkan apa sih yang menjadi berhala dalam hidup ini. Yang menghalangi saudara dan saya.
yang memberatkan kita untuk menghidup kudus di hadapan Tuhan, yang memberatkan kita bagaimana bisa menyenangkan hati Tuhan. Kita harus bersihkan itu. Sesudah kita bersihkan, berikutnya kita harus ada pemulihan dalam ibadah. Karena setiap orang yang mengiring Yesus harus beribadah kepadanya. Amin. Harus. Seperti tentara, sehebat-hebatnya tentara, dia harus kembali ikut upacara. Harus kembali bertemu dengan pasukannya. Dia enggak sendirian. Nah, itulah Yesus. Kita harus menghormati dia. Dalam ibadah ada liturgi, bukan hanya rutinitas saja. Paskah itu dianggap mungkin hanya liturgi biasa. Tapi di sini sangat penting sekali, karena dengan liturgi itu kita bisa mengatur waktu ibadah kita. Dengan liturgi itu kita bisa mengatur acara kita dengan baik dalam beribadah. Kalau enggak semua suka-suka, pada saat satu nyanyi, satu khotbah, satu bernari, bingung kita kan? Harus ada liturgi. Tapi yang dimaksudkan di sini, jangan melakukan itu karena rutinitas kita, tetapi karena kita mengutamakan hadirat Tuhan. Pada saat saya belajar dalam Pentakosta, mujizat terjadi, ada hadirat Tuhan terjadi karena ada liturgi. Orang-orang Pentakosta mereka percaya hal demikian. Kalau nggak ada liturgi, nggak ada kebaktian, kita nggak bisa menghadirkan roh Tuhan bekerja di tengah-tengah. Jadi kita harus ada liturgi, menghargai kehadiran Tuhan. Amin. Amen. Penutup kita. Kesimpulan. Firman Tuhan ditambahkan komitmen, ditambahkan pembersihan, ditambahkan pemulihan, terjadilah transformasi. Mari kita bertanya hari ini kepada diri kita sendiri. Apakah firman Tuhan menjadi pusat dalam hidup saya? Apakah saya sudah benar-benar komitmen untuk taat menjadi pelaku firman Tuhan? Apakah ada berhala yang harus saya buang? Apa sih yang menghalangi saudara untuk bisa menjadi pelaku firman Tuhan? Nah, itulah berhala saudara. Apakah ibadah saya murni dan menyala-nyala, atau ibadah karena mau dagang, atau hanya mau kumpul-kumpul dengan orang? Tanyakan ibadah saya itu murni menyala-nyala di hadapan Tuhan atau hanya mencari teman saja. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk perjamuan kudus. Bapak Ibu, siapkan roti dan anggur di rumah Bapak Ibu. Semua sudah siap? Haleluya. Mari sambil saudara persiapkan, kita akan angkat pujian ini. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Katakan and now let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich. Oh, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks. Mari Bapak Ibu yang sudah ada perjamuan tangan, Bapak Ibu boleh bangkit berdiri. Mari bangkit berdiri saudara.
angkat pujian ini kembali. Give thanks, oh with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Katakan and now let the weak say I am free. So let the poor say I am free. Because of what the Lord has done for us. And now let the weak say I am strong. Let the poor say I am free. Because of Jesus, the Lord has done for us. Give thanks. Terima kasih Bapak Surgawi. Kami telah belajar firman-Mu. Apa yang Yosia lakukan, kami sudah belajar bahwa transformasi itu harus terjadi dengan firman Tuhan. Hanya mengetahui dan mendengar saja tidak cukup. Kami harus punya komitmen supaya kami bisa melakukannya. Dan kami juga menyadari, Yosia menyadari, melakukan pasti ada batu sandungan. Untuk itu kami harus adakan pembersihan. Apa sih yang menjadi halangan batu sandungan untuk kami menjadi pelaku firman Tuhan? Kami harus bersihkan supaya kami bisa melakukannya dengan baik. Di samping itu, selain membersihkan, kami juga harus ada pemulihan dalam ibadah. Mindset, konsep pemulihan dalam ibadah, bahwa pada saat kami berkumpul Tuhan ada di tengah-tengah kami. Amen. Kami harus menghargai kehadiran Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi. Kami sudah belajar saat ini. Mampukan kami ya Roh Kudus supaya kami tampil beda untuk hari-hari depan. Amen. Ada perubahan dalam kehidupan kami, perubahan dalam ekonomi, perubahan dalam kesehatan, perubahan dalam relationship, perubahan dalam segala hal. Karena semua datang daripada Engkau ya Bapa Surgawi. Terima kasih Tuhan. Mari saudara kita angkat roti di atas kepala kita. Pada waktu malam sebelum Tuhan diserahkan, Ia mengambil roti dan mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Lakukanlah setiap kali engkau memakannya menjadi peringatan akan aku. Amin. Mari kita makan demi nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Mari saudara kita kasih cawan di atas kepala kita. Demikian sesudah itu yang mengambil cawan dan mengucap syukur atasnya dan berkata, cawan ini cawan perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Lakukanlah setiap kali engkau meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum demi nama Tuhan Yesus. Darahmu Yesus sucikan aku. Darahmu Yesus, darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus ubahkanku. Ubahkan aku, ku dijadikan baru. Sekali lagi. Darahmu Yesus sucikan aku. Darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu
Mari saudara kita bangkit berdiri. Kita terima berkat Tuhan. Dan Tuhan Yesus yang Engkau sembah sangat mengasihi Engkau. Ia rela hidup miskin menderita, bahkan mati di kayu salib karena kasih yang besar dalam hidupmu. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah studimu, diberkatilah keluar dan masukmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkati juga sistem imunmu semakin kuat mengalahkan virus, bakteri dan kanker yang ada. Karena Tuhan yang kau sembah memberkati kau berkelimpahan. Ia merancang kau menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Ia berikan Roh Kudus untuk menyertai perjalanan hidupmu hingga pada saat engkau duduk lebih tinggi daripada yang lain. Pada saat engkau berdiri lebih tinggi daripada yang lain. Itu bukan karena kekuatanmu, itu bukan karena kepintaranmu, dan itu juga bukan karena keuanganmu. Itu semua karena Bapamu di sorga yang memelihara hidupmu. Kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus dan penyertaan Allah Roh Kudus menyertaimu hingga akhir zaman. Dan turunlah berkat yang dahsyat di dalam nama yang dahsyat, yaitu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita semua terima berkatakan amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Engkau ajaib, Ajaib Tuhan, Yesus Engkau ajaib. Oh Tuhan, kami semua memuji-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Sebab Engkau ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, Yesus ajaib, ajaib Tuhan. Beri sorak-sorai bagi Dia, Tuhan kita yang ajaib, yang layak menerima segala hormat, pujian, dan kemuliaan dalam ibadahnya. Dan terpujilah nama Tuhan selama-lamanya.